Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah Isya dan Tarwih yang dirahmati Allah Ta'ala, kita memuji, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat, atas kemudahan yang diberikan. Kita dimudahkan untuk mengisi Ramadan kita dengan kualitas ibadah terbaik yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, kita telah menunaikan 6 hari puasa, 6 hari ya. Kita berharap 6 hari itu diterima Allah Ta'ala. Dan kita memohon, meminta kepada Allah Ta'ala agar hari-hari selanjutnya, besok dan seterusnya, kita tetap diberikan hidayah, taufik, kekuatan, kemudahan, agar bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Kita menjaga hal-hal baik yang telah kita lakukan selama 6 hari. Kita tingkatkan semampu kita. Dan hadirin yang berbahagia, bila ada hal-hal yang buruk, bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi, yang hadir dalam puasa kita di hari-hari yang telah berlalu itu, maka mari kita tinggalkan itu. Mari kita memohon ampunan Allah Ta'ala agar tidak lagi kita lakukan pada puasa-puasa berikutnya. Mari kita isi puasa-puasa berikutnya dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala ajarkan. Demikian pula hadirin yang berbahagia, 6 tarwih telah kita lakukan. InsyaAllah ini adalah malam ke-7 kita bertarwih. Ke-8. Mohon maaf kalau saya salah mengingat ya. Hadirin yang berbahagia, intinya adalah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dalam 7-8 malam ini, mari kita jaga kebaikan itu untuk selalu kita hadirkan pada malam-malam berikutnya. Sementara hal-hal kurang baik, yang buruk, yang menurut syariat itu tidak pantas untuk kita lakukan, mari kita jauhi. Mari tetap bersemangat untuk tarwih sampai selesainya Ramadan ini. Karena hitungan Ramadan kan sebulan penuh. Jadi puasanya sebulan penuh, tarwihnya sebulan penuh. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar tidak ada malam yang terluput dari tarwih yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak sempat di masjid ini karena ada kesibukan yang memang mau tidak mau harus dilakukan, diikuti, dan kita terhalang untuk bertarwih bersama, maka silahkan mengisi malam itu dengan salat di rumah. Jangan sampai ada satu malam yang kita luput beribadah di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, kemudian agar ibadah kita baik, agar kita diberikan hidayah, kemudahan Allah Ta'ala, maka perbanyaklah berdoa. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan diri kita tanpa memohon perlindungan, memohon bantuan dari Allah Ta'ala, maka sulit untuk kita melakukan sesuatu. Jadi doa adalah senjata seorang mukmin. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata kita. Bisa saja
dalam apa yang telah ditetapkan. Hari itu kita sakit misalnya atau kurang sehat, tapi karena doa kita kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesehatan sepanjang Ramadan ini, sehingga di siang hari kita bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna, kita bisa menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, saya mohon izin pada kesempatan ini membacakan satu hadis yang terdapat dalam Sahih Adabil Mufrad, kitab hadis Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya, selain Sahih Bukhari, beliau juga punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Nah, Al-Adabul Mufrad ini telah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, telah dipisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Nah, hadis yang akan kita bacakan ini adalah hadis yang masuk kategori sahih pada nomor hadis 644 dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Hadirin yang berbahagia, Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal minbar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbarnya. Di mimbar Nabi itu ada tiga tangganya. Falamma raqad darajatal ula qala amin. Ketika naik di tangga pertama, Nabi mengucapkan amin. Naik di tangga kedua, Nabi juga mengucapkan amin. Naik di tangga ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Faqalu, sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Qala, Nabi kemudian bersabda, lamma raqaitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ketika saya menaiki tangga mimbar yang pertama, Jibril sallallahu alaihi wasallam atau Jibril alaihi salam mendatangiku. Faqala, dan Jibril berkata, syaqiya abdun adraka ramadana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Jibril mengatakan, syaqiya abdun. Syaqiya itu bermakna rugi, bermakna sial, bermakna sengsara, bermakna celaka. Jadi Jibril mengatakan kecelakaan, kerugian, kemalangan seorang hamba adraka ramadana fansalah minhu, yang Allah Ta'ala berikan dia umur yang panjang, kesehatan yang baik, bisa bertemu Ramadan, berakhir bersama Ramadan, walam yughfar lahu, tapi tidak diampuni dosa dan kesalahannya. Jadi kecelakaan, kerugian hamba yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala bisa bertemu Ramadan, bisa mengakhiri Ramadan, tapi ketika Ramadan berakhir tidak diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan Nabi mengucapkan amin atas apa yang disampaikan malaikat Jibril ini. Malaikat Jibril berkata, berdoa dan diaminkan oleh Nabi, itu berarti itu adalah ketentuan yang pasti dalam syariat agama kita. Pada tangga yang kedua, Jibril berkata, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Tangga yang kedua, Jibril berkata, kerugian, kemalangan, kesengsaraan seorang hamba yang bisa bersama dengan orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi kebersamaannya dengan salah satu atau kedua orang tuanya itu tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Rugi, celaka hamba
yang Allah Ta'ala berikan nikmat bisa membersamai orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi kebersamaannya itu tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Ini diaminkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangga yang ketiga, Jibril berkata, "Syaqi ya abdun, dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika." Rugi, celaka seorang hamba yang apabila namamu Nabi Muhammad disebut di depannya, tapi kemudian tidak berselawat kepadamu. Jadi hadirin yang berbahagia, salah satu hal yang kita pelajari dari hadis ini adalah bahwa ketika nama Nabi disebut, apakah itu disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah disebut Rasulullah ataukah disebut Rasul, yang jelasnya sebutan-sebutan yang merujuk, yang bermaksud menunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tidak bersalawat, maka kita rugi, kita malang, kita akan sengsara. Dan itu diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menambahkan sedikit penjelasan untuk kita yang sedang bersama dengan Ramadan, bahwa kita bersama Ramadan ini hanya satu target kita, yakni lulus dengan ibadah yang kita lakukan, lulus dengan puasa yang kita lakukan siang hari, lulus dengan salatul tarawih kita, salat lail kita yang kita dirikan di malam-malam Ramadan. Jangan sampai kita gagal dengan ibadah kita di Ramadan, karena kalau kita gagal, Jibril mengatakan, "Syaqi ya abdun," celaka, rugi, malang, kesialan hamba, kesialan yang akan diperoleh hamba itu. Dan itu diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang berbahagia, tidak ada kata lain kecuali lulus dengan ibadah ini. Pertanyaannya adalah, adakah yang gagal dengan ibadahnya di Ramadan, dengan puasanya, dengan salat tarawihnya? Ada. Dalilnya itu tadi yang kita baca, Syaqi ya abdun. Kalau dia tidak lulus berarti dia gagal dan itu akan celaka. Untuk menegaskan bahwa ada yang gagal, kami membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-suhur." Nabi bersabda, rubba itu bermakna boleh jadi, bisa jadi. Tapi kalau kita lihat banyak yang menerjemahkan banyak orang yang berpuasa. Baiklah, kita ambil tengahnya, penerjemahan yang tengah. Rubba sha'iman kita terjemahkan, ada di antara orang yang berpuasa tidak ada yang diperoleh dari ibadahnya di siang hari itu kecuali rasa lapar saja. Rubba qa'imin, ada orang yang berdiri malam-malam Ramadan, tarwih atau salat lail, tidak ada yang diperoleh dari tarwihnya itu, dari salat lailnya itu kecuali begadang saja. Itu berarti ini menunjukkan secara tegas ada orang yang berpuasa tapi gagal dengan puasanya. Ada orang yang salat tarawih tapi gagal dengan tarawihnya. Hadirin yang berbahagia, puasa dan salat tarawih punya aturan-aturan. Dan agar kita bisa lulus dengan ibadah ini, mari kita jalankan aturan-aturan puasa, aturan-aturan salat tarawih itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menegakkan aturan yang Allah tetapkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam terhadap puasa dan salat tarawih, kita kemudian dimudahkan untuk mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan predikat lulus, mendapatkan predikat muttaqin dari ibadah yang kita lakukan ini. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.